bahas tentang besaran. Kalau di kelas 7, membedakan besaran itu ada 2. Ada yang masih ingat? Besaran apa aja kelas 7? Besaran pokok sama Sama? Ya, besaran pokok. Satu lagi? Besaran turunan, Pak. Turunan. Tuh. Nah, kalau sekarang kelas 8, kita nggak bahas itu. Kita bahas 2 tetap. Ya, yang pertama ada besaran skalar. Skalar. Yang satu lagi adalah besaran vektor. Berbeda. Different. Bedanya apa? Kalau besaran skalar itu, dia punya nilai. Semua besaran kan bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka, betul ya? Materi kelas 7, flashback lagi kita. Besaran itu punya dia bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai itu angka, ya, nilai, namun tidak ada arah. Besaran skalar. Apa contohnya? Oke, kita ambil kasus kemarin ya. Kita beli gula di warung 2 kg masanya. Apakah dia punya arah? Saya beli nih masanya 2 kg. Atau saya di sini ada tugas ya, saya punya buku masanya, ini bukan buku sih, deskripsi ya. Saya punya buku skripsi ini, masanya saya ukur anggaplah 1 kg. Kira-kira dia punya nilai kan? Dia punya nilai nggak? Berapa nilainya? Berapa nilai bukunya tadi? Saya punya buku skripsi masanya 1 kg. Dia punya nilai, betul. Nilainya yang mana? Ada yang mau coba jawab? 1 kilo itu. Yes, yang 1 kilo. Tapi dia punya arah nggak? Ada masanya gitu, saya mau beli masanya 1 kilo tapi ke arah barat gitu, ada? Atau ke arah kiri kanan, ada? Nggak ada. Maka dia masuk ke dalam besaran skala. Ada massa, terus ada jarak, itu dia nggak punya arah. Ya, contohnya gimana sih Pak? Kok jarak? Oke, jarak itu berarti satu paket dengan kelajuan ya. Dan kelajuan itu jarak bagi waktu. Contohnya gimana? Di sini ada yang coba perhatiin speedometer? Ada yang pernah lihat speedometer? Speedometer motor atau mobil? Ya, at least kalau di rumah pas saya nggak ada, at least kita pernah naik Gojek. Ya, istilahnya minimal kita pernah naik motor, walaupun dari Gojek atau Gokar atau segala macam. Saya pernah lihat speedometer nggak? Kalau misalnya Sering. saya bulatkan kayak gitu, terus di bawahnya ada angka, benar ya? Biasanya di sini warna hitam, terus di sini ada angka-angka dikit kayak gitu ya. Ini menunjukkan jarak tempuh. Jarak tempuh. Ini menunjukkan kelajuan. Kayak gitu. Kalau jarak tempuh kira-kira kalau misalnya naik di rumah ada mobil atau motor gitu ya. Pernah nggak sih dilihat gitu di sini misalnya ada nilai, ini kan pasti nilai ya, ada angkanya kan. Tapi ada arahnya nggak sih? Di sini misalnya tiba-tiba arah utara gitu, ada nggak? Atau naik mobil ke arah selatan gitu ada? Naik motor nggak ada. Makanya dia masuk ke besaran skala. Gitu. Besaran yang memiliki nilai namun nggak ada arah. Waktu sama juga. Ada emang waktu tiba-tiba waktu 7 second tapi arahnya ada gitu.
nggak ada. Ya. Nah, kalau besaran vektor itu besaran beda ya. Besaran dia punya arah yang memiliki nilai dan arah. Ya. Contohnya apa sih, Pak? Lawannya jarak dan kelajuan temennya. Ada yang namanya perpindahan, ada yang namanya perpindahan dan ada juga namanya kecepatan. Kok bisa, Pak, perpindahan ada arah? Iya, kamu pindah ke kiri, pindah ke kanan, misalnya nih, ya saya lihat deh yang belakangnya. Nih, misalnya Manuel deh ya, Manuel nih, lagi duduk ya, sekarang nih lagi duduk, lagi di depan laptop gitu. Terus dia pindah ke belakang, ke kasur misalnya gitu. Dia pindah kan? Ada arahnya nggak? Ada. Iya. Dari mana? Dari tempat duduk nih sekarang nih di depan laptop, dia pindah ke belakang ke kasur, dia ada arah. Nah, berarti dia juga punya kecepatan kalau dia punya perpindahan. Gitu kira-kira. Jadi dia punya arah juga nih si Manuel. Terus yang akan kita bahas saat ini adalah gaya. Yang kita bahas itu satu hanya gaya. Kayak gitu. Gaya sebagai besaran vektor. Yang lain gimana, Pak? Yang lain nanti. Kita kan bahasnya tentang gaya hari ini. Jadi ini cuma pengenalan aja. Kira-kira selain gaya ada apa lagi sih? Gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau jadi kita kan hanya bahas ini doang nih hari ini. Ini saja. Yang lain kecepatan, perpindahan, jarak kelajuan kita sudah bahas sebelumnya. Gitu. Terus gimana cara biar bisa tahunya, Pak? Oke, saya kasih contoh. Jadi untuk cara menggambar vektor, ya, cara menggambarnya kayak gini. Jadi dia itu kalau punya arah pasti dia begini. Ini saya ambil ke kanan ya, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, kayak gitu. Dia punya arah. Jadi yang titik awal ini nih, yang ini nih, ini adalah awal vektor. Nah, yang panjang dari sini ke sini, itu kita sebut dengan besar vektor. Kayak gitu. Nah, yang ujung ini namanya ya ujung vektor. Ujungnya di mana sih? Gitu. Jadi harus menggunakan garis dan titik tanda panah. Tanda panah itu menunjukkan arah kan. Kalau nggak dikasih tanda panah, kalau kalian bingung nih, misalnya kayak gini deh. Tahu arahnya kemana? Atau begini? Tahu arahnya gimana nih kalau dua ini? Nggak tahu kan? Tapi kalau misalnya saya tulis bikin begini dan begini, tahu kan arahnya? Jadi kalau nanti disuruh gambar vektor, kalian harus tahu, harus bikin garisnya atau bikin apanya ya? Ya, bikin garis dan buat ininya, tanda panah ini. Yang menunjukkan arahnya kemana, ke kiri dan ke kanan. For example, ya kalau gaya nih misalnya gini. Kamu di sini ada benda ya. Kalau kayak begini, ini saya kasih anggaplah misalnya saya dorongnya 30 Newton. Kamu bisa tahu arahnya kemana? Saya dorong benda ini kira-kira kemana arahnya, tahu? Timur. Ke kanan ya ke timur atau ke kanan lah kira-kira gitu ya. Ke kanan kan?
tahu ke arah kanannya dari mana? Dari sini. Kalau nggak dikasih tahu arahnya, kamu tahu nggak? Enggak. Gitu. Oke? Sampai di situ dulu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Tuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Saya mau tanya dulu, kelas 7 sudah belajar perbandingan di matematik? Sudah Pak. Saya sudah atau lupa ya? Pilihannya cuma satu, cuma dua. Kalau nggak sudah lupa gitu kan. Nah, gimana cara gambarnya supaya lebih enak ya? Dia gunakan perbandingan. Jadi gini, kalau misalnya kamu disuruh gini, gambarlah kayak tadi ya, misalnya gambarlah 30 Newton ke arah kanan, misalnya begitu ya. Nah, di sini kamu pakai perbandingan. Kamu mau 1 cm berapa Newton? Gitu. Contoh misalnya 1 cm kamu mewakili 5 Newton. Maka untuk 30 Newton harus berapa sentimeter? 6. 6. Kayak gitu. Berarti kalian kalau mau gambar dari ujung sini, nih dari ujung awal ke akhir itu 6 cm panjangnya. Untuk mewakili 30 Newton tadi nih. Kenapa? Karena kamu menggunakan 1 cm mewakili 5 Newton. Oke. Tapi gimana Pak, kalau saya 1 cm mewakili 10 Newton Pak, boleh nggak? Boleh. Tergantung soalnya ditentukan atau enggak. Kalau enggak, ya udah kamu harus jelaskan. Nih kamu 1 cm berapa Newton. Kalau 1 cm 10 Newton, maka harus menggambarnya berapa senti? Sentimeter. Oke, 3 cm. Ya udah gambar 3 cm. Anggap misalnya dari setengahnya ini deh ya. Salah. Ya lupa. Oke, di sini. Nah, segini dah anggap yang gini ya. Nah, ini. Dari ujung sini sampai sini ya, sampai ujung vektornya itu 3 cm. Harus. Kenapa? Karena kamu berkata bahwa 1 cm mewakili 10 Newton. Itu yang disebut dengan menggambar metode grafis. Jadi ada perbandingannya. Silakan. Kalau mau dicermati dulu silahkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan. Kalau ada yang bingung daripada galau dipendam sendiri, nggak baik untuk kesehatan juga. Lebih baik keluarkan dengan cara bertanya. Ya, daripada penasaran terus menghantui, tanya. Pak, kalau 1 cm 1 Newton boleh nggak, Pak? Kalau kertasnya Boleh, muat. boleh kalau kertasnya muat, betul. Kalau nggak muat, kalian kalau gambarnya di kertas gambar A3 sih tidak masalah. Ya kalau di kertas begini, panjangnya berapa nih paling? 28 ya ke sini, apa 30? Bisa nggak nih? Atau di kertas HVS bisa gambarnya tapi pakai landscape ya, bukan potret gini. Landscape. Nah, cuma kalau 1 cm 1 Newton lebih panjang pasti. Dan pasti akan capek juga.
Ya kan? Ini garis ini cuma 6 cm, ini 3 cm, kamu 30 gitu kan. Gitu. Jadi pakai perbandingan. Nah, perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Kayak gitu. Silakan, ada lagi yang masih bingung ya. Sampai nanti bingungnya waktu PH, Bapak ini gimana caranya. Ya, silakan Samuel, Christopher, Aluna, Roni, Nawang, Zelda, Jasper, Indira, Karen. Kalau nggak ada kita lanjut. Mari kita lanjut. Serius. Ada? Vanessa? Kenis? Stefani? Nadia? Farin? Hazel? Hazel? Ah, nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Tadi kita sudah gambar. Kira-kira apakah vektor bisa ditambah atau dikurang? Maka vektor dapat ditambah dan dikurang. Ya, silakan yang mau ke toilet. Yang izin matikan kamera hanya 1 orang karena lagi nge-lag. Apakah vektor dapat ditambah dan dikurang? Jawabannya sudah pasti bisa. Oke, saya kasih contoh. Kalau ditambah ya, contohnya begini. Biasanya di kelas itu selalu ada yang namanya piket atau membersih-bersih. Saya nggak tahu deh, kalau sekarang masih ada nggak tuh? Zaman saya sih dulu masih ada piket-piketan. Ada ya. Atau misalnya kayak disuruh dekor deh. Dekor apa. Biasanya kan anggap misalnya gini ya. Saya ambil 2 orang. Contoh. Ya. Misalnya nih, ini ada meja nih. Terus misalnya di sini ada Kalistus. Nah, Kalistus misalnya dia mendorong ke arah kanan 50 Newton. Begitu. Ini contoh ya. Terus si Brian dia mendorong ke arah kanan juga 30 Newton. Gitu. Apakah bisa ditambah, Pak? Kira-kira kalau dijumlah bisa nggak? Bisa. Ya. Clue-nya begini ya. Ini saya kasih clue, saya kasih catatan, saya kasih bintang. Kalau searah gitu ya, maka vektor ditambah. Jika searah, Kalistus dorong ke arah kanan, si Brian juga dorong ke arah kanan, kayak gitu. Maka bisa ditambah. Gimana caranya, Pak? Ya tambah saja 50 tambah 30 Newton. 50 Newton ditambah 30 Newton, maka hasilnya adalah 80 Newton. Karena tadi kita sepakat kalau si gaya ini adalah besaran vektor dan dia punya arah, maka kita juga bisa harus tuliskan arahnya. Ke mana? Kemana? Ke kiri, ke kiri, ke kiri, atau ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ke kiri atau kanan? Ininya misalnya tadi. Ke kiri atau ke kanan? Lihat aja arahnya, ini kemana sih dua-duanya gitu.
Kalau arahnya dua-duanya ke kanan ya berarti ke kanan. Gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Itu kalau ditambah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kami ya jangan sampai lupa apakah vektor dapat ditambah dan dikurang. Bisa. Kalau searah maka vektornya ditambah. Lain halnya ya, lain halnya kalau saya hapus ya. Siapa di sini yang pernah lomba tarik tambang? Ada yang pernah ikut? Aku. Oke, saya mau kasih contoh nih. Kalau tarik tambang bisa rame-rame ya, tapi saya kasih contoh yang sendiri-sendiri dulu nih. Misalnya gini, ada 2 orang nih. Anggap misalnya Fernando dan Yosia. Ya. Fernando, dia tarik-tarikan nih, anggap ini tali kita jadi tali tambang. Fernando narik ke kanan 60 Newton gitu. Tapi Yosia narik ke kiri kasih 70 Newton deh. Kayak gitu. Terus gimana? Kira-kira kalau dari logika siapa yang ketarik? Si Yosia atau Fernando? Aku lah. Ya, kenapa? Karena gaya yang diberikan lebih sedikit gitu ya. Cuma untuk resultannya bagaimana gitu ya. Resultannya bagaimana sih? Karena dia berbeda arah, maka yang besar dikurang yang kecil. 70 Newton dikurang 60 Newton. Maka hasilnya adalah 10 Newton. Tadi Fernando udah bilang, yang ketarik kayaknya saya Pak, maka resultannya ke arah si Yosia. Si Yosia ini kelebihan 10 Newton, makanya ditarik si Fernando tarik lah begitu. Jadi kalau sama ya, kalau arahnya sama, kalau dan Brian lagi dorong meja sama, maka ditambah. Kalau ini Yosia dan Fernando lagi tarik tambang, maka si Yosia yang menang dalam tanda kutip lah ya. Kenapa? Karena resultannya lebih besar 10 Newton ke arah si Yosia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Silakan. Ya. Kalau kalian jam-jam segini adalah jam-jam kritis untuk fokus, jadi saya sarankan kalian banyak minum air putih. Di samping ada tempat, ada botol minum minimal. Karena jam-jamnya ngantuk, bener ya? Bener ya, jam-jam ngantuk. Ya, jangan minumnya minum Sprite, Coca-Cola, jangan, malah tambah ngantuk nanti kalian. Atau bahkan malah sakit perut. Lebih baik minum air putih, sehat. Oke, gimana kalau misalnya divariasi, Pak? Ini kan kalau tadi tarik tambangnya mereka berdua, Pak. Nah, biasanya kan kalau tarik tambang kan satu tim nih, Pak. Ya.
Anggaplah satu tim 3 orang gitu ya. Oke, sekarang karena timnya banyak, saya ambil lah misalnya di sini ada Darren. Darren menarik 60 Newton ke kiri. Kayak gitu. Terus temannya Darren ada Hassel. Hassel 50 Newton dia ke kiri. Sama ada Joshua, ya. Ini Joshua kayaknya habis makan gitu, dia 70 Newton ke kiri. Habis sarapan, kan staminanya terjaga gitu ya. Staminanya lagi bagus-bagusnya gitu. Akhirnya dia mengeluarkan lebih banyak. 70 Newton. Terus lawannya ada Max. Max 80 Newton. Ada saya, ya ada saya. Karena saya lagi belum makan, saya kasih 40 Newton. Begitu ya. Lalu ada Roni. Ada Roni. Nah, Roni ya habis makan juga, tapi oke lah. 50 Newton gitu misalnya. Nah, kira-kira yang mana yang lebih besar, kira-kira berapa resultan gayanya? Ini 50 ya. Kira-kira berapa resultan gayanya dan kemana arahnya? Gimana caranya? Tadi kalau yang searah diapain? Jumlahin dulu Tambahin yang dulu. kanan. Yang kanan. Oke, tambah. Silakan dijumlah semua. Yang kiri 180 Yang sini? Newton. Oke, ke kiri ya. 180 Newton. Oke, terus Yes. Yang kanan tuh yang kanan berapa nih? 120. 170. Oke, 170 Newton. Kira-kira kemana? Berapa resultan gayanya? Berapa resultan gayanya? 10 Newton ke kiri. Oke, 10 Newton ke kiri. Maka yang menang adalah tim Darren, Hassel, dan Joshua. Karena saya belum makan, jadi 40 Newton aja nih. Ya. Begitu kira-kira. Silakan dipahami, dilihat, apa ya namanya? Dipahami ya, intinya kalau mau catat lah ya. Ini tali tambang deh. Mereka saling tarik-menarik satu sama lain. Jadi tambah dulu semuanya yang searah. Kalau sudah, nanti dikurang dengan yang tidak searah. Kira-kira begitu caranya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang kurang jelas, ada yang galau, ada yang bingung. Oh, oke. Ya, silakan. Izin off cam silakan. Berarti 2 orang yang izin off cam. Yang lain ikutan. Ya. Silakan. Vanessa, Karen, Manuel, Nicholas, Fernando, Brian, Richie. Jadi kalau nanti ketemu soal jangan bingung kayak ini apa ini kayaknya banyak banget gitu ya. Jangan bingung. Intinya menentukan dia ke arah mana, lihat aja yang paling besar yang mana deh clue-nya. Oke? Once again lah, satu lagi lah ya. Kalau tadi tarik menarik, sekarang dorong mendorong. Ya, tadi tarik menarik, sekarang dorong mendorong.
Suka banget ya dengan gambar kotak gitu. Nggak masalah lah. Anggaplah misalnya ini lagi dorong mobil nih. Ya, lagi dorong mobil yang sedang mogok. Gitu ya, di sini ada 3 orang nih. Nah, dikasihlah 100 Newton, 50 Newton, 20 Newton. Tapi, tiba-tiba anggaplah ada orang yang lagi iseng, misalnya ngerjain gitu. Dia kasih gaya kebalik. Ya, dia kasih gaya misalnya 30 Newton. Didorong-mendorong nih. Kira-kira kemana arahnya dan berapa resultannya? Resultan sama arah. Silakan. Satu lagi deh biar udah seru deh. 140 Newton ke kanan. Oke, 140 Newton ke kanan dari mana? Yang kiri itu kan ada 170 Newton. Oke, 170 Dorong ke Newton kanan. ke kanan, betul. Kanan ya. Terus ke kiri cuma 30. Kalau berlawanan arah tadi kita sebutnya dikurang kan? Ini dikurang 170 kurang 30, 140. 40 Newton. Arahnya ke kanan. Oh, ke kanan, Pak. Iya, karena dorongnya lebih besar ke kanan. Kalau dorongnya ke kiri, dia akan ke kiri. Tapi kalau misalnya sama-sama nilainya gimana, Pak? Ya, tidak ada. Resultannya berarti 0. Oke, sampai di sini paham? Oke, jadi kalau minggu depan PH kayaknya sudah lancar jaya ya. Ya, Fiorin langsung mengerutkan dahi sepertinya. Bahkan baru kemarin, Pak. Ya, kan sudah lama tidak mendengar kata minggu depan kita PH atau 2 minggu lagi kita PH kan sudah nggak itu ya. Sudah lama banget. Ya, cuma ada jeda lah, nggak mungkin 2 minggu juga. Gaji remet belum, masa minggu depan PH lagi. Ntar tiba-tiba saya waktu ini dibilang, Pak Yosep PH-nya kebanyakan. Kan. Oke, KI 4-nya nggak ada ya ini ya, KI 4-nya nggak ada. Jadi santai. Jadi KI 4-nya kemarin enggak. Makanya yang belum silahkan dikumpulkan. Warning lagi deh. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan atau ada yang kurang jelas. Nanti itu ngaruhnya ke percepatan benda ya. Nah, nanti kita akan bahas tuh kira-kira ngaruhnya kemana sih. Sampai di situ dulu. Nah, nanti di hari Kamis, ya hari Kamis kita akan bahas, kalau ini kan segaris ya. Segaris itu maksudnya dia kiri kanan atau atas bawah kira-kira. Nah, nanti ada yang ternyata vektornya itu tidak segaris. Maksudnya tidak segaris gimana tuh, Pak? Jadi gini, spoiler sedikit. Jadi, yang namanya gaya itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa begini, gitu ya, bisa begini, bisa ke sini, bisa ke bawah, bisa ke atas. Mungkin kalau yang segaris itu maksudnya gini, kalau segaris kan tadi yang ini, ya, kiri kanan atau atas bawah. Gimana kalau nggak segaris? Misalnya yang A sama yang B nih, gitu. Gimana? Nah, nanti kita akan bahasnya di hari Kamis. Cuma untuk sekarang kita mantapkan dulu nih yang hari ini kita bahas. Ini spoiler sedikit. Kalau nggak ada, kita lanjut.
Gambarkan gaya sebesar 100 Newton, 100 Newton ke kiri dengan bandingan 1 cm sama dengan berapa enaknya? 25. Silakan. Yang mau annotate di sini juga silakan, atau mau di buku silakan. Annotate di sini juga boleh. Kira-kira gimana, bagaimana gambarnya, berapa panjangnya, dan bagaimana arah. Silakan. Kalau mau annotate di sini silakan. Cara bikinnya gimana, Pak? Di draw ya, di annotate itu ada draw. Nah, draw itu kamu pilih, itu ada garis yang panah. Ya. Silakan. Saya mau lihat di sini. Saya mau lihat siapa yang mau coba dan berani untuk mencoba. Bisa kan ya? Ini annotate everyone bisa ya? Atau di settingnya nggak bisa? Bisa, Pak, bisa. Ya, silakan. Oke, silakan yang lain. Yosia sudah. Kalau jawabannya sama nggak apa-apa, yang penting di gambar aja. Atau mau di buku nggak masalah sih sebenarnya. Lebih enak di buku. Kalau di buku kan kalian bisa sekalian nyatet ya. Tapi kalau mau di sini nggak apa-apa, dilihat. Benar nggak gitu. Dah? Hanya satu orang? Ini? Kenapa, Pak? Yang lain nyoba di oke, Darren Joseph. Aku di 4 cm sih. Berapa senti, Darren? Oke. Nah. Nah. 4 ya. Tahu dari 4 dari mana? Taunya kalian dapat 4 dari 100 bagi 25. Yes. 100 bagi 25. Ya. Oke. Nah, sebenarnya saya mau coba untuk kasih masukan nih. Jadi di dalam fisika dan biasanya matematika juga main. Ya. Jadi ada yang kurang di sini. Ada yang tahu apa? Satuannya. Kalau 4 saja, kalau tulis saya tulis 4 ekor bisa nggak? Kan 4 doang, jadi saya nggak tahu. Atau 4 buah. Jadi biasakan dari sekarang satuan ditulis ya. Ini nggak apa-apa belajar. Gitu. Tapi kalau waktu PH atau misalnya ada latihan, please ditulis satuannya. Karena itu identitas. Gitu. Sama kayak kita nih, misalnya kalian nih ada berapa nih? Ada 31 ya di sini ya, di saya. Entah lagi koneksinya lagi bagaimana. Ada 31 orang di sini. Kalian bisa saya sebut sebagai siswa, betul? Atau pelajar lah ya. Kalau siswa identik dengan laki-laki, berarti kalau untuk perempuan siswi gitu. Oke, kita pelajar nih. Ada 31 pelajar. Pelajar dan 1 guru.
Nah, kalau nggak ada pelajar dan gurunya, kira-kira 31 dan satunya ini nggak ada artinya kan? Gitu. Jadi kalau nggak salah pelajaran bahasa Indonesia juga belajar nih. Jadi harus dibiasakan. Dimanapun ya, terutama di hitungan, harus ada satuan ya, untuk menunjukkan identitas mereka. Oke, hari ini kita tadi belajar apa aja? Silahkan kita review bareng-bareng. Kita sudah masuk 10 menit terakhir. Hari ini kita belajar apa? Besaran ada 2 tadi, besaran apa aja? Vektor sama Skalar. Alar. Ya, besar vektor dan skalar. Kalau skalar, Nilai tapi nggak ada arah. ya punya nilai nggak punya arah. Contohnya tadi ada massa, ada kelajuan, dan ada jarak. Vektor. Punya Selain nilai vektor, dan arah. ya dia punya nilai, punya arah. Contohnya tadi ada kecepatan, ada juga perpindahan, terus kita juga bahas gerak tadi. Sorry, gaya. Oke, kalau gayanya searah, bagaimana? Tambah. Ditambah. Kalau gayanya berlawanan arah, Kurang. nah, resultan gaya, arah gaya, cara nentuin arah gaya bagaimana? Sebelum kita masuk ke penutup. Kalau tadi berlawanan arah, resultan gaya dilihat dari jumlah gaya yang paling besar atau kecil? Paling banyak. Ya, paling banyak atau paling besar. Kita kira-kira. Oke. Sebagai penutup, saya akan coba bikin sebuah kesimpulan. Bukan saya ya. Tapi kita akan coba belajar. Karena fisika itu ada filosofi ternyata. Filosofi ya? Filosofi, tahu ya? Oke. Tadi kita tahu bahwa besaran vektor itu adalah dia punya nilai, dia punya arah. Dan gitu kita sepakat ya. Saya memikirkan ini tadi malam, ya sambil merenungkan sedikit. Ternyata our life, atau kita bisa katakan bahwa hidup kita lah ya, hidup kita itu masuknya ke sini. Kalau ibarat kata hidup kita itu adalah besaran, kita masuknya ke besaran vektor. Why? Ya, saya coba jelaskan kenapa kita punya nilai dan kita punya arah. Nilai di sini banyak. Nilai di sini saya kasih tahu ada 3. Yang pertama ada iman, yang kedua ada ilmu, dan juga satu lagi ada karakter. Orang bisa nilai kita baik atau buruk dari karakter, benar ya? Orang bisa nilai kita dalam tanda kutip pintar atau tidak dari ilmu kita. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka kita akan dilihat, oh ini kayaknya berilmu nih gitu kan. Dan juga punya iman jelas. Nggak mungkin percuma punya ilmu, percuma punya 2 ini tapi ateis gitu misalnya, atau gimana gitu. Tapi satu lagi, saya mau tanya, di sini ada yang nggak punya cita-cita sama sekali? Atau ada yang nggak punya tujuan hidup sama sekali, ada? Ya kalau ada bisa bisa DM aja lah, bisa. Ya, punya arah. Ada yang mungkin saya nggak tahu cita-cita kalian ya. Saya mau jadi pebisnis, Pak. Saya nggak ke bisnis kan nggak usah belajar fisika, Pak. But dari sini kamu dapat ini. Kamu punya arah. Kamu punya cita-cita.
kamu punya tujuan hidup, 5 tahun ke depan, atau bisa minimal 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan saya mau lulus Pak, gitu kan, kamu punya arah berarti. Tahun depan berarti naik kelas, gitu. 2 tahun lagi saya mau lulus Pak SMP, 3 tahun setelah itu saya 3 tahun kemudiannya lagi mau lulus SMA, saya mau kuliah di sini, saya mau ambil jurusan ini, saya mau jadi ini nanti. Nah, punya ini. Bayangkan aja kalau misalnya kamu punya ini semua, punya nilai ini, tapi kamu nggak tahu kamu mau jadi apa, kan bingung. Kamu pintar di berbagai bidang, kamu punya karakter bagus, tapi nggak punya arah, kalian mau jadi apa, percuma juga kan? Ya, jadi Mario Teguh saya sebentar, boleh lah ya. Iya, jadi ya saya bilang ini. Nanti saya masukin YouTube deh, biar bagus. Jadi gitu ya. Besaran vektor, hidup kita itu masuknya ke besaran vektor, dia punya nilai, dia punya arah. Selama kita bisa belajar sejauh ini, banyakin ini, selama kita di sekolah, perbaharui ini, selain ilmu, karakter baru. Ya, oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jangan nanya, Bapak dapat inspirasi dari mana? Saya juga nggak tahu sih. Jujur aja. Kepikiran aja tiba-tiba. Semalam. Bukan cocokologi juga ya. Kalau cocokologi kan nggak masuk tapi dimasuk-masukin gitu. Ya, saya mikirnya begitu. Dapat. Silakan. Ternyata setelah belajar gaya kalian kita bisa belajar tentang life ya. This is fisika, men. Gak hanya sebatas rumus dan gak hanya sebatas hitung-hitungan. Banyak filosofi yang didapat. Dan anak kelas matematik kelas 8 filosofinya banyak banget. Ini baru 1. 2 sebenarnya sama gerak. Silakan, 4 menit menuju ya yang kalau mau selesai. Setelah saya belajar gaya, saya akan melakukan gaya rebahan, Pak. Astaga, apa jadi rebahan? Ya, Pak, karena kan saya ingin mengikuti gravitasi saya, Pak. Ini saya rebahan aja, Pak. Begitu ya kira-kira ya yang DM saya nih, saya nggak mau sebut nama nih. Ini lucu juga nih. Saya rebahan. Ini kayaknya nonton TikTok saya nih. Rebahan. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, untuk yang rebahan, ini materi selanjutnya. Materi kemungkinan Jumat depan kita baru bahas tuh. Itu bahas rebahan. Ada yang suka mageran, ada yang suka mageran, malas gerak. Apalagi di rumah, ada yang suka mageran. Nah itu fisikanya ada juga. Ada fisikanya, jangan salah, mageran itu ada fisikanya. Ya. Tadi yang angkat tangan langsung pusing, aduh. Pagi-pagi makannya minta ampun dah. Nah kan, pagi-pagi hari Sabtu. Nah kalau Sabtu mah emang libur kan. Maksudnya hari biasa, hari lagi sekolah. Lagi sekolah, aduh mager lah saya hari ini ketemu Pak Yosef 2 jam gitu kan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan mungkin? Tiba-tiba nanti di Instagram saya, tiba-tiba ada yang nge-tag aja. Quote of the day hari ini. Atau tadi di foto terus di-share di Instagram. Terus saya di-tag lah. @yosepykg. Terus tiba-tiba langsung lah. Tadi Pak Yosep ngajarin gini loh. Karena tahun lalu ada, saya ngajarin kelas 7, saya ngajarin apa, terus tiba-tiba di-tag lah ke saya. Kaget saya. Gak apa-apa juga, kalau selama positif mah why not? Saya sih.